Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sol Sepatu Ajaib, channel yang selalu mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu ya. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan menjahit sepatu bola lagi ya. Ya menjahit sih, bukan menjahit, menjahit lah pokoknya. Menjahit sepatu bola Adidas ya. Ini menjahit sepatu bola Adidas Nitro Charge ya. Adidas Nitro Charge yang tipenya 3.0 ya. Adidas Nitro Charge 3.0. Oke, dan Adidas ini sebelum datang di lapak saya itu sudah pernah diganti outsole ya. Dia itu diganti outsole pakai outsole BC ya. Ini tapi ini nggak ada kodenya. Biasanya yang tipe-tipe seperti ini tuh outsole BC control frame, tapi ini tidak ada. Tapi ini tipe-tipe outsole BC. Dan dulunya itu ya ketika dipasang ini kekecilan ya, karena ini di nomornya itu nomor 44 ya. Ini di nomornya itu nomornya 44. Nggak kelihatan di kamera ya. Ini nomornya 44 dan dia dipasangkan dengan nomor 41/42 ya. Jadi jelas sangat kekecilan ya, tapi dipaksa masuk dan akhirnya jebol di bagian atas ya. Karena apa? Karena di bagian atas ini nggak bisa tercover ya. Ini bagian bawahnya ya akan saya, nah ini sudah saya paskan ya. Dan untuk bagian atas ini jebol karena ini nggak bisa tercover ya, nggak bisa tercover. Oke, dan yang punya ya, karena ini dari luar kota ya, yang punya sudah membawa outsole sendiri dari rumahnya dengan ukuran ya. Nggak tahu saya outsole juga ini, nggak ada tipenya juga, outsole-nya juga lentur seperti ini. Ini ya, kalau kawan-kawan bisa lihat tipe outsole-nya. Ini juga bagus untuk mengganti outsole sepatu bola. Ini kayak tipe-tipe outsole kayak yang kemarin ya, yang spek apa ya, yang pokoknya spek yang tidak ada ininya ya, spek yang tidak ada midsole-nya itu sama seperti ini ya. Spek yang tidak ada, bukan midsole sih, spek yang tidak ada tengahnya ya, langsung atas dan bawah itu seperti ini dia tipenya. Tapi ini apa tuh namanya? Eh di sepatunya itu terlalu besar ya. Ini padahal nomornya 44, 44 pagar ya. Ini juga nomor 44, tapi kalau kita pasangkan ya, tuh kalau kita pasangkan itu dia terlalu besar ya. Jadi depannya itu dia terlalu besar ya. Nih, segini. Dia akan sangat sulit untuk dipasang karena terlalu besar. Dan saran saya kalau kawan-kawan sepatunya nomornya 44, khususnya sepatu Adidas ya, yang cocok biasanya yang sering saya lakukan adalah mengganti pakai outsole KDH nomor 42/43. Ini walaupun 42/43 itu biasanya cocok di nomor 44 ya. Dan saya pasangkan di ini di Adidas yang Nitro Charge ini juga pas ya. Ini bagian belakangnya, cuman ini nggak bisa nutup ke atas. Kalau kelemahannya ini nggak bisa nutup sampai ke atas ya. Cuman ini pas ya, untuk depannya sangat pas sekali ya. Jadi ini cocok untuk mengganti outsole sepatu Adidas yang nomor 44 ya, dipakai outsole KDH 42/43 ya. Oke, dan langsung saja ke meja pengerjaan. Karena saya mau memasangkan ya, memasangkan ini yang KDH 040, jadi saya singkirkan yang lainnya ya. Jadi outsole-outsole lain itu saya singkirkan. Oke, saya singkirkan terlebih dahulu. Dan caranya seperti biasa ya, saya mau ini dulu ya, kasih taplak dulu atau apalah biar ini tidak terlalu kotor. Oke, dan jadi seperti biasa sebelum kita mengelem ya, kita harus memal ya. Ingat, mal itu sangat penting karena sangat menentukan nanti saat kita proses pemasangan ya. Jadi kita di mal dulu ya, mau seberapa nanti ukurannya ya. Kalau seperti ini kasusnya dengan problem seperti ini, kita bisa ukur di depannya dulu ya.
Kita ukur di bagian depannya dulu. Nah, kira-kira segini bagian depan ya, kira-kira segini baru kita mal pakai ballpoint perak ya. Jadi nanti kita pemasangannya itu sesuai dengan mal ini ya, dan kita mal tengah-tengahnya jangan lupa, itu sangat penting. Setelah dimal seperti ini, barulah belakang kita tentukan ya ukurannya seberapa. Ini yang depan jangan sampai itu ya, jangan sampai goyang. Baru kita belakang kita tentukan ukurannya ya. Kalau depan udah dimal, baru belakang kita tentukan. Baru belakang segini lah ya. Kira-kira belakang segini. Jadi, nah segini kira-kira dia. Setelah dimal seperti ini, barulah kita yang samping-samping kita mengikuti. Baru setelah itu kita bisa mengelem bagian upper ya. Upper nanti dulu kita ini dulu ya. Kita amplas dulu bagian outsole-nya supaya permukaannya kasar. Kita amplas supaya permukaannya kasar. Setelah permukaan ini kasar, bisa kita bersihkan memakai apalah pokoknya ya, kita bersihkan. Ingat ya, yang tadi di awal-awal, menit-menit awal, cara pemilihan tapak juga harus betul ya. Pemilihan tapaknya juga harus betul. Jangan pernah salah dalam memilih tapak, karena kalau salah cara pemasangannya akan sangat susah. Dan kita lem juga penting. Jangan pernah memakai lem yang sudah lama ya, sudah kental ya. Ini contoh lem yang sudah kental ya. Ini contoh lem sudah kental, dan ini ya yang contoh yang masih encer ya. Pakailah lem yang baru yang masih encer, karena kualitasnya itu lebih baik dan nanti untuk kering juga lebih cepat. Dilem tipis-tipis aja. Oke, setelah outsole ini terkena lem, baru uppernya kita lem sesuai dengan garis yang tadi kita bikin. Ini ada garisnya, garis pakai ballpoint perak ya. Dan untuk mengelem sepatu bola saat kita mengganti outsole, tengahnya juga harus dilem, bukan di samping-sampingnya saja, tapi tengahnya nanti setelah bagian pinggir-pinggir atau samping-samping ini selesai. Oke, ini kedua belah permukaan antara upper dan outsole sudah saya lem, tinggal ini nunggu kering. Dan kebetulan di bagian yang sebelah kiri sudah saya lem dan sudah agak kering, tinggal saya menempelkan. Ini sama ya, bagian yang satunya sudah saya lem, dan cara menempelkannya adalah seperti ini. Untuk sepatu bola yang dengan kasus seperti ini ya, untuk menempelkan kita harus menempelkan di bagian depan dulu ya. Di bagian depan, oke, akan saya perlihatkan ya. Di bagian depan, dan ini harus itu ya, disamakan sama garisnya. Tadi kan sudah saya garis, ini sudah ada garisnya, dan ini sudah ada garisnya. Kita sesuaikan garisnya biar nanti ukurannya sesuai.
Dan setelah depan ini tertempel, jangan langsung di bagian tengah ya. Kita fokus bagian belakang dulu. Oke, setelah bagian belakang tertempel seperti ini, barulah kita fokus di samping-sampingnya ya. Jadi ingat, caranya adalah bagian depan dulu, depan selesai, baru belakang, terus setelah itu fokus di samping-sampingnya. Jadi ukuran depan belakang itu sudah tidak berubah ya, sudah pas. Jadi tinggal samping-sampingnya kita rekatkan. Oke, bisa dilihat hasilnya setelah kita rekatkan adalah seperti ini ya. Ini hasil setelah kita rekatkan. Di bagian belakang itu sesuai, di bagian depan itu sesuai. Jadi tapak yang sesuai untuk ini Adidas nomor 44 itu cukup pakai KDH 040 yang nomor 42 per 43 ya. 42 sampai 43 itu cocok, dan depannya juga sangat pas, tidak seperti yang dulu ya, terlalu kecil. Oke, dan setelah ini baru kita lanjut mensolder, terus kita menjahitnya. Oke, dan sepertinya soldernya sudah panas, dan kita saat menyolokkan solder itu ini ya harus dicolokkan terus ya, jangan sampai dicabut. Jadi walaupun sangat panas sekali, tapi kita jangan pernah mencabut solder tersebut ya. Oke, akan saya mensolder, saya cari posisi dulu yang enak. Karena mensolder ini butuh kehati-hatian ya. Kamera kurang ke atas, bentar. Jadi mensolder ini penuh kehati-hatian, dan jangan sampai terlalu lama atau jangan sampai berhenti di suatu tempat ya. Kita harus terus lanjut seperti ini agar tidak terlalu ke dalam ya. Kalau terlalu dalam nanti akan rusak dan bisa outsole ini terbelah menjadi dua ya. Bukannya malah tambah kuat, tapi malah kita hanya merusak outsole-nya ya. Oke ya, kita lanjut untuk mensolder. Oke, mungkin terlalu lama ya kan kawan, dan proses mensolder mungkin akan saya jeda aja, kawan-kawan nunggu di nanti saya proses menjahitnya ya. Gimana ketebalan dan nanti apa ya, keras atau tidaknya sepatu ini ketika dijahit ya. Pasti kawan-kawan penasaran kan. Dan yang tadi ya, yang awal-awal yang tadi saya bilang, untuk mengganti outsole ini harus cermat dalam membeli ya. Jangan sampai seperti kawan saya yang ngirim sepatu ini ya. Dia membeli sebenarnya sama sih, sama dengan ukurannya 44, tapi ternyata kalau pas waktu dipasang itu ternyata selisih dan lebih besar ya. Walaupun ini saya pakai 42 per 43, tapi dipasang di 44 juga muat dan cocok dan sangat pas sekali ya. Oke, akan saya jeda, mungkin lanjut nanti waktu saya menjahit ya. Oke ya, dan ini sudah saya solder semua. Ini hasil dari solderan saya ya. Ini sudah saya solder sampai ujung depannya, ini sudah saya solder semua. Ini ada sisa, ada bekas-bekas soldernya ya. Dan setelah ini saya mau menjahit, saya memakai benang nilon nomor 12 warna hitam ya. Dan alat-alatnya adalah biasa ya, jarum sol pendek dan jarum penusuk ya.
Kita coba saja. Oke, kendorkan talinya jangan lupa. Oke, setelah tali ini dikendorkan, barulah kita mulai untuk menjahitnya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dari biasa ya, tengah yang sini pokoknya. Kenapa kok tengah sini? Karena biar di tengah-tengah antara ini ya, tekson dan upper, biar nanti menalinya itu gampang. Mungkin bagi kawan-kawan yang belum tahu itu tidak terlalu apa ya, menganggap serius untuk pertama kali menjahit di daerah mana itu tidak terlalu menganggap serius. Tapi kalau saya, kalau salah menempatkan pada pertama nanti menalinya akan susah ya. Karena kenapa ini di tengah-tengah, jadi menalinya nanti akan sangat mudah. Oke, langsung saja kita mulai. Dan ini sudah saya ukur, tinggal saya menjahit ya. Dan menjahitnya itu sama saja, tidak ada teknik apapun. Cuman saya tekankan tadi yang di bagian-bagian video awal itu cara kita mencari atau menentukan outsole yang tepat ya, bukan tepat tipenya tapi tepat ukurannya ya. Dan ini walaupun dalamnya ada bagian hard insole ya, tapi hard insole-nya itu tidak terlalu hard banget ya. Jadi masih sangat lunak ayo, atau masih sangat gampang untuk dijahit. Dan moga-moga kawan-kawan di luar sana saat mengganti outsole sepatu bolanya itu tidak salah pilih ya. Dan ini juga tidak terlalu terlihat di kamera ya, karena saya memakai benang hitam dengan outsole warna hitam ya. Mungkin kalau saya dekatkan agak terlihat ya, ini hasil jahitan dari saya nih. Sangat simpel cara menjahitnya ya. Moga-moga kawan-kawan saya di sana yang mengirim sepatu ini dapat menonton tayangan ini, jadi bisa tahu cara dan proses pengerjaannya ya. Jadi saya tangani pakai tangan saya sendiri dengan keahlian saya sendiri ya. Saya tidak pernah memberikan pekerjaan yang dipercayakan kepada saya dan saya kerjakan ke orang lain ya. Saya kerjakan pakai tangan dan keahlian saya sendiri. Oke, mungkin lanjut nanti saja saat ini sudah selesai dan saya akan perlihatkan hasilnya ya, karena menjahit ini tidak ada teknik apapun ya. Cuman nanti kawan-kawan akan saya kasih lihatnya, biar lihat hasilnya, biar tahu cocok apa tidaknya, terus seperti apa hasil jahitan dari saya ya. Oke, dan ini saya sudah selesai menjahit, tinggal sisi-sisi yang kurang rapi atau kurang rapat atau kurang menyatu bisa ditambahin pakai lem lock tite ya, agar hasilnya nanti menyatu. Hanya di bagian-bagian yang kurang menyatu saja ya, jangan semuanya dikasih. Oke, setelah ini akan saya kasih lihat ya, kasih lihat hasilnya ya. Oke, dan
Hasilnya adalah seperti ini yang saya jahit ya. Ini hasil jahitan saya sendiri ya. Mungkin tidak terlalu terlihat di kamera karena saya memakai benang yang sama ya. Dan ini sudah terjahit ya, bisa dilihat. Ini sudah ada jahitannya. Karena saya memakai benang yang hitam dan warnanya sama, jadi tidak terlalu terlihat. Dan hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi untuk Adidas yang Nitro Charge 3.0 yang nomor 44 bisa diganti dengan outsole KDH 040 yang nomor 42 per 43 ya. Jadi seperti itu. Nomor 44 ya. Nomor 44 dipasangkan outsole KDH nomor 43/44 dan hasilnya itu sesuai ya. Tidak ada terlalu terlalu pendek atau terlalu panjang. Hasilnya sangat sesuai dan sangat sangat mantap ya. Oke kawan-kawan, jadi seperti ini cara agar kita mengganti outsole itu dengan benar, dengan baik, hasilnya pun bagus, hasilnya pun sesuai dan tidak mengecewakan, dan tentunya pelanggan akan senang ke lapak kita karena kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan hati-hati, dengan teliti. Oke kawan-kawan, saya akhiri sampai di sini. Tunggu video-video saya berikutnya yang tentunya akan mengupas tuntas tentang sekitar dan seputar tentang sol sandal dan sol sepatu. Oke ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.